Jadi, Hi Talk merupakan podcast Hima Akuntansi yang diselenggarakan pada tahun ini loh. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Octavia Gaulandari selaku MC pada acara Hi Talk kali ini. Dan di samping saya ada narasumber yang gak kalah keren nih, yaitu Mas Awalu dari #17. Disapa dulu dong teman-temannya dari penonton Hi Talk. Oke, di sini kita akan membahas mengenai apa ya kira-kira. Untuk topik kali ini yaitu mengenai penyeimbangan kuliah, kerja, dan organisasi. Sebelum kita masuk ke acara Hi Talk kali ini, kita jargon dulu nih. Aktivis Hima Akajaya. Oke, Mas Awalu, gimana nih perasaannya diundang sebagai narasumber di acara Hi Talk Hima Akuntansi? Alhamdulillah, sangat-sangat senang sekali, gak nyangka aja. Apa itu namanya, kemarin nggak ada masalah, hari Senin atau Selasa itu dikabarin, Mas bisa ngisi di Hi Talk ini untuk podcastnya Hima. Ya udah, saya atur waktu Kamis, oh ternyata ada yang kosong, ya udah saya langsung ke sini. Oh, baik. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Awalu yang mau dan bersedia sebagai narasumber kita kali ini. Oke, baik nih Mas Awalu. Teman-teman ini udah pada penasaran sama Mas Awalu dan udah ngirimin beberapa pertanyaan sih ke Hima Akuntansi. Jadi kira-kira nih udah berapa lama sih Mas Awalu berkecimpung di dunia organisasi? Ya, kalau ngomongin berapa lama ya pasti lama banget. Yang pertama kan saya di kuliah di Stasia 4 tahun. Ya saya organisasi ya 4 tahun di Hima Akuntansi. Aktivis, pengurus, mulai dari anggota, wakadif, kadif, sampai jadi MPH. Jadi tiap tahun saya aktif terus. Ya ikut prokernya, ya ikut pengurusnya, ya ikut MPH-nya sampai lulus. Sampai lulus pun kan saya masih jabat MPH kan. Ya itu. Apa sih yang membuat Mas Awalu ini tertarik mengikuti organisasi? Ya pastinya yang pertama, saya kan anak-anaknya tipe-tipe akademik ya. Jadi saya awal-awal saya kuliah itu ternyata saya lihat Hima Akuntansi ini tutorialnya kok bagus banget. Akhirnya saya tertarik di situ, saya ikut aktif di tutornya. Akhirnya saya lama-kelamaan saya berkecimpung di pengurusnya, alhamdulillah sangat-sangat aware dan sangat-sangat terbuka dengan saya. Akhirnya saya ikut pengurusnya juga. Jadi selain saya tentang akademik, yang pertama yang saya lihat, yang kedua tentang lingkup kekeluargaannya juga bagus. Jadi yang ketiga juga relasinya banyak juga. Ketika saya mengikuti himpunan itu beda sama teman-teman yang saya ada di kelas yang nggak ikut organisasi. Berarti di organisasi ini sangat bermanfaat banget ya menurut Mas Awalu nih. Nah, dengar-dengar nih Mas Awalu dulu juga di divisi akademik ya. Nah, itu apa sih program di divisi akademik atau di Hima deh yang menurut Mas Awalu itu sangat berkesan untuk Mas Awalu? Di Hima atau di akademik? Di Hima dulu deh. Di Hima, yaitu saya pernah ngomong bolak-balik ya, kalau di Hima itu yang saya tidak bisa lupakan itu charity event. Jadi di charity event itu saya di tahun pertama itu saya yang buat, jadi koordinator acaranya saya yang istilahnya babat alasnya mulai awal. Ya sebenarnya tahun kedua, cuman tahun pertama waktu di luar kota. Jadi emang benar-benar saya itu mulai dari awal, mulai dari nol, mulai saya harus bangun relasi sama pihak kelurahannya, terus pihak desanya, warganya, terus juga membaur dengan warga sana, terus membaur dengan anak-anak sana. Ya banyak di charity event yang sangat berkesan. Itu kan tadi udah di Hima nih. Nah, kalau kita spesifikkan lagi ke divisi akademik, kira-kira dulu yang membuat Mas Awalu ini famous itu tutor nih ya. Kira-kira bisa diceritakan dong Mas sedikit story-nya terkait tutor itu kayak gimana sih? Tutor. Sebenarnya kalau tutor itu kan emang sebelum ada saya kan emang ada tutor. Cuman di tahun saya itu emang sedikit berbeda. Jadi di tutor di waktu saya itu lebih ke kelas-kelas. Jadi saya itu mempunyai grup masing-masing di setiap kelas untuk saya itu buat
belajar bersama, sharing-sharing, terus saya bertukar pendapat, terus juga saya itu terutama di ujian UTS UAS. Jadi di UTS UAS itu kita tukar jawaban, terus kita berdebat masalah akademik. Kok bisa jawabannya ini, terus cara-caranya, terutama yang seperti AKP, terus juga mikro, makro kayak gitu. Bisnis pengantar, itu kan juga yang ada hitung-hitungannya. Jadi itu sering-sering konsultasi dan setiap kelas itu saya punya tim-timnya masing-masing. Yang sedikit membedakan itu aja. Sebenarnya kalau tutor kan memang tahun-tahun sebelumnya sudah ada, cuman di tahun saya itu lebih spesifik. Saya itu punya grup masing-masing yang buat saya itu enjoy, ataupun saya itu bisa sama grupnya ataupun gumbulan-gumbulan di setiap kelas itu enak. Jadi ketika saya sharing-sharing tentang pelajaran. Nah tadi kan Mas Awalu bilang ada grupnya itu dari kelas-kelas ya. Nah kok bisa sih Mas Awalu bisa kenal semua orang di kelas-kelas itu? Ya pastinya kan emang dulu kan kalau ngomongin di angkatan 17, siapa yang nggak kenal Mas Awalu ya? Jadi waktu awal-awal pengkaderan dulu itu kalau bisa disebut itu nggak cuma anak-anak hima, bahkan satu angkatan setesia pun itu kenal Awalu semua. Karena apa? Karena yang pertama tadi saya suka sharing-sharing akademik di setiap kelas. Jadi saya ada waktu, misalkan saya ini ada kelas jam 12 ya, saya datang pagi jam 8, jam 7. Saya masuk ke kelas beda. Jadi saya masuk ke mereka, terus saya sharing-sharing SKSD, sok kenal sok dekat gitu, kayak istilahnya dikit-dikit caper gitu. Jadi saya bikin apa itu, gimana kalau kita buat grup gini-gini, akhirnya kita sefrekuensi, kita satu pemikiran, akhirnya kita jalan satu grup. Dan gitu alhamdulillah sampai di semester akhir berjalan dengan lancar juga. Meskipun sampai sekarang pun meskipun sudah nggak pembahasannya tentang akademik, tapi pembahasannya tentang kerja-kerja itu. Teman-temannya Mas Awalu ini akademisi banget ya, ini relasinya akademisi semuanya. Kira-kira nih menurut Mas Awalu keuntungan apa sih ketika kita itu mengikuti organisasi? Keuntungannya ya pasti sangat-sangat banyak ya. Yang pertama pasti kita bakalan berbeda dengan teman-teman kelas kita yang tidak mengikuti organisasi. Khususnya di akuntansi kan berbasis akademik nih. Ya kan kita akan selangkah atau bahkan beberapa langkah lebih tahu tentang perkembangan di Stesia, terus perkembangan tentang mata kuliah yang ada di Stesia, perkembangan tentang dosen-dosen Stesia. Kita akan lebih tahu dulu daripada teman-teman kita yang tidak ikut di hima. Pasti itu, karena mereka cuma istilahnya cuma kuliah terus pulang, kuliah pulang, kupu-kupu. Kita kayak saya kan kura-kura. Apa tuh Mas kura-kura? Kuliah rapat. Jadi kayak gitu. Jadi yang pertama yaitu yang membedakan, dan yang kedua pasti mempunyai keluarga baru akhirnya. Yang sebelumnya mungkin saya belum punya apa itu namanya teman-teman yang akrab ataupun teman-teman yang sefrekuensi, akhirnya saya menemukan di hima ini. Terus yang ketiga pastinya pasti banyak relasi, nggak cuma satu angkatan, ada adik kelas, ada kakak kelas yang membuat saya itu lebih nyaman, lebih enjoy di hima. Kadang kita harus mengajari adik-adik kita, kadang kita juga harus belajar terhadap kakak-kakak kita. Itu yang membedakan. Buat teman-teman penonton Hai Talk sekalian, cukup jadi kupu-kupunya ya. Sekarang beralih ke kura-kura. Apa Mas tadi kura-kura? Kuliah rapat. Oke. Di sini dengar-dengar nih Mas Awalu dulu kan juga organisasi, kuliah, dan kerja. Nah itu kira-kira Mas Awalu bagi waktunya bagaimana ya Mas ya? Ya pastinya kalau misalkan kalau saya sendiri kan masih belajar ya. Juga saya waktu masuk di hima yang sebelumnya belum bisa bertanggung jawab penuh. Saya harus komitmen di awal. Komitmen di awal kalau saya harus bisa menyelesaikan tanggung jawab saya, meskipun ada banyak deadline yang harus saya kerjakan. Contoh misalkan ada tugas kuliah, ada tugas organisasi, maupun ada tugas kerjaan, harus saya juga bagi waktu. Bagaimana ya, saya harus juga
memanajemen waktu. Mana yang prioritas, mana yang saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang urgent, mana yang penting yang saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi gak perlu menunggu waktu lama, kalau emang ada waktu ya dikerjakan. Jadi gak usah menunda-nunda waktu. Yang terpenting adalah kita ada waktu kosong, kita bisa memanajemen waktu itu, kita kerjakan. Gak usah nunggu nanti ataupun besok. Nah itu kan terkait pembagian waktunya ya Mas. Ketika nih misalkan pada saat kuliah, tapi di situ juga Mas Awalu harus kerja, dan di hari itu juga Mas Awalu harus ada rapat nih, dan kebetulan Mas Awalu ketuanya. Itu bagaimana sih Mas mengatasi hal itu? Ya pasti kita harus menschedulekannya. Jadi awal mula kita harus juga membuat plan. Hari ini kita itu apa, hari besok apa, minggu depan apa, target kita apa, deadline kita apa. Kita harus tata benar-benar serapi mungkin. Nah, jadi kita harus menschedulekan semuanya dengan baik agar bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kalau misalkan kita ada bebarengan nih, oh ternyata hari Sabtu besok ada panggilan kerja. Di saat itu juga saya misalkan harus mimpin rapat jadi ketua. Ya, yang mana yang prioritas, mana yang lebih terdahulukan. Ya itu ya harus dipertimbangkan. Kalau misalkan kerja ya emang kerja, nanti kita bisa kasihkan ke wakil kita. Kalau memang nanti kerjanya bisa ditinggal, ya kita ikut rapat di Hima dulu, kita atur waktu, nanti beberapa jam, beberapa menit ada poin-poin yang urgent dibahas. Setelah itu sudah selesai, kita balik ke kerjaan. Gitu aja. Jadi kita harus bisa benar-benar manajemen waktu. Itu resiko. Ketika kita harus mengikuti beberapa kegiatan kerja, kuliah, organisasi, resiko itu. Jadi kita harus mau resiko itu, kita harus juga bertanggung jawab. Jadi di waktu bersamaan kita juga harus bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab itu. Jadi nggak harus kalau misalkan bebarengan salah satunya ditinggal terus kita mengerjakan yang lain. Tapi kita harus benar-benar teliti dan kita bisa menyeleksi, oh ini kita atur gini sesuai dengan kemampuan kita. Itu sih dari aku. Oke, ini kan udah buat teman-teman terkait kuliah, kerja, dan organisasi nih. Nah, implementasi dari organisasi ke kerjaan itu apakah ada ya Mas? Kira-kira mungkin di kerjaannya ada organisasi tersendiri, sehingga manfaat yang didapat di organisasi itu bisa diterapin di pada saat kita kerja. Oh pastinya kalau misalkan mau bandingin ya, saya lebih banyak ilmunya itu tentang dari Hima daripada di bangku kuliah. Contoh misalkan masalah rapat, itu gak diajarkan di bangku kuliah. Nah kalau di kerjaan ada mimpin rapat, terus harus menyampaikan pendapat kita, terus kita harus mengatur deadline kita, mengatur perkembangan kendala untuk ke depan ini kasih deadline apa, itu gak ada di bangku kuliah. Adanya di Hima yang kompleks, misalkan deadline-nya harus apa, perkembangan kendala, terus terus deadline-nya apa, terus harus kita mimpin rapat itu gimana, terus mimpin sebuah organisasi itu gimana, ngatur jadwalnya gimana, itu nggak ada di bangku kuliah. Jadi kalau bandingin saya 75%, 25% bangku kuliah sama di organisasi. Lebih banyak di organisasi. Itu nggak ada di bangku kuliah. Kita bahas tentang manajemen waktu, bahas tentang manajemen deadline, terus tugas-tugas juga ada. Wih, memang benar ya teman-teman Hightalk sekalian, organisasi itu penting banget buat kalian. Tapi Mas, sekarang kan kita masih di masa-masa setelah pandemi nih, banyak orang-orang, anak-anak itu masih yang mager ikut organisasi. Itu mungkin dari Mas Awalu nih ada tips buat mereka buat tergerak untuk mengikuti organisasi. Ya kalau tipsnya menurut saya nggak ada ya. Tadi kalau menurut saya pribadi ya, pokoknya itu kalau kalian itu ada waktu jangan dibuat mager-mager, males-malesan. Jadi kalian itu harus ya produktif, harus bermanfaat waktu-waktu kalian. Jadi misalkan kalian itu hari Sabtu Minggu dijadwalkan apa kek, ngapain kek, jadi harus terjadwal. Oh ada rapat, oh ada ini, harus bermanfaat. Oh belajar, aku pengen
Apa iku belajar iku nggak cuma baca-baca tapi tukar pendapat sama kakak kelas ya, janjian sama kakak kelas. Jadi harus produktif hari-hari liburnya. Jangan sampai hari liburnya atau waktu kosongnya itu dibuat males-malesan. Itu sih dari aku sih, nggak ada tip khusus dari aku. Nah, buat teman-teman High Talk sekalian yang masih mager nih, yuk ubah mindset kalian biar lebih produktif tiap hari. Oke, masa lalu. Oh iya, di sini kan ada tadi kita udah bahas mengenai kuliah, kerja, dan organisasi. Itu tips ketika menyeimbangkan antara ketiga-tiganya itu bagaimana ya Mas? Ya pastinya kalau itu menyeimbangkan ya dari diri kita sendiri. Yang pertama kita harus komitmen dengan apa yang kita sudah ambil. Kita harus berani ambil resiko dari apa yang kita sudah putuskan. Entah itu kita kerja, entah itu kuliah, entah itu kita berorganisasi. Kita harus benar-benar bisa selektif dalam memilih itu. Jadi benar-benar kalau masalah prioritas lah, mana yang lebih penting, mana yang kebaikannya lebih banyak, itu yang harus didahulukan. Jangan sampai menunda-nunda waktu kalian untuk mengerjakan sesuatu. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Nah, oleh karena itu jangan menunda-nunda pekerjaan, itu aja kuncinya. Oke, ingat ya teman-teman, kalau masa lalu kuncinya jangan menunda-nunda waktu kalian. Gunain waktu kalian untuk produktif. Nah, terakhir di masa lalu, untuk kesan masa lalu sendiri nih, ketika kuliah, kerja, dan organisasi itu bebarengan, gimana? Ya kesannya, alhamdulillah ya, sangat-sangat bahagia. Gak bisa diucapkan sama kata-kata. Pokoknya kalau di Hima itu keluarga dapet, akademik dapet, terus sampai itu namanya relasi dapet. Ya mungkin yang nggak dapet jodoh mungkin ya, pacarnya. Jadi saya di waktu kuliah ya nggak pernah pacaran, ya nggak dapet jodoh. Ya itu yang belum saya dapat di kuliah sih. Ya itu saya nggak penting tapi ya, jangan nggak apa-apa, tiru aku aja. Organisasi. Anak organisasi sekali ya. Ya. Terus apa pesan? Iya, pesannya ya tetap kalian harus produktif, jangan males-malesan. Kalian harus memanfaatkan waktu-waktu kalian itu dengan baik. Jadi nggak cuma nongkrong sana sini tapi nggak jelas, tapi nongkrongnya yang bermanfaat. Yaitu bahas-bahas negara kek, bahas-bahas tentang akademik kek, bahas-bahas tentang pemerintahan, minyak pertama yang udah naik ya itu kan. Wah. Ya kan harus dibahas kan. Ya harus kritis kita sebagai mahasiswa kan. Mindset anak organisasi ini ya. Oke teman-teman. Jadi mungkin itu sebagai penutup acara High Talk kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang narasumber kita sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya Octavia Golandari selaku MC pada hari ini, dan narasumber kita masa lalu dari #17. Kami undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis Hima Jaya.